Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Lutfiani Gisapaupi, NIM H340120153, mahasiswi IPB University. Sebagai salah satu peserta KMMI Digital Entrepreneurship di Unipma, akan melakukan presentasi penugasan yang pertama. Adapun bahan presentasi untuk kesempatan kali ini, yang pertama, rencana aksi produk, dan yang kedua, penjelasan mengenai BMC. Rencana aksi produk meliputi rencana nama toko, jenis produk yang dijual, model bisnis, estimasi modal, target closing bulan pertama, hingga harapan terhadap usaha. Rencana aksi produk. Yang pertama, rencana nama toko yakni Warung Receh plus 62. Jenis produk yang dijual. Yang pertama, makanan kekinian serba pedas seperti seblak, makaroni pedas, dan lain-lain. Yang kedua, makanan tren ala Korea yang sederhana. Karena seperti yang kita ketahui, pasar Korea di Indonesia ini sedang diminati tidak hanya dari kalangan remaja hingga kalangan dewasa pula suka menikmati atau menyenangi budaya Korea, seperti tteokbokki dan lain-lain. Dan yang ketiga, makanan nostalgia saat kecil, seperti makanan jajanan, yakni milidi, cimol, snack pasar, dan lain-lain. Untuk model bisnisnya, dropshipper, estimasi modal sebesar Rp350.000, dan target closing di bulan pertama yaitu Rp450.000. Selanjutnya, harapan terhadap usaha. Yang pertama, setelah usaha berjalan, saya akan fokus dalam membaca kondisi pasar agar produk yang saya jual dapat tepat sasaran dan melakukan berbagai promosi dengan efektif dan memanfaatkan sosial media yang ada hingga melakukan pemantauan terhadap jumlah barang yang terjual. Yang kedua, apabila usaha yang saya jalankan mampu closing di bulan pertama, maka saya akan melakukan peningkatan target penjualan dengan terlebih dahulu mengelompokkan produk yang terlaris atau yang paling diminati oleh pasar sebagai fokus utama dalam penjualan berikutnya, hingga mengelompokkan produk yang kurang diminati oleh pasar atau lebih dipromosikan atau dibuat inovasi juga sehingga dapat lebih menarik minat dari konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir, apabila usaha saya tidak sesuai harapan di 3 bulan pertama, maka saya akan melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang menunjang penjualan produk tersebut, mulai dari cara melihat minat pasar, sebagai berbagai promosi, hingga list produk yang akan dijual supaya lebih diminati oleh konsumen yang menjadi target penjualan. Berikut adalah BMC atau Business Model Canvas terhadap produk ataupun bisnis yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, yang blok pertama adalah customer segments. Yang pertama adalah siswa SMA, yang kedua mahasiswa, yang ketiga masyarakat menengah ke bawah yang aktif di sosial media. Ataupun orang-orang yang aktif di sosial media di kalangan yang menyukai budaya-budaya Korea dan juga masyarakat yang ingin bernostalgia dengan makanan-makanan masa kecilnya. Selanjutnya di blok kedua adalah value propositions. Yang pertama, makanan kekinian dengan harga yang terjangkau. Kedua, terdapat berbagai kategori makanan. Yang ketiga, pemesanan yang praktis dan cepat. Yang keempat, meningkatkan serta mempromosikan makanan lokal atau jajanan SD. Yang kelima, mencoba makanan ala Korea yang sedang hits di Indonesia saat ini. Blok yang ketiga, yakni channel. Yang pertama, sosial media. Yang kedua, Shopee. Selanjutnya, blok yang keempat adalah customer relationships. Yang pertama, melakukan promo serta diskon pada periode tertentu. Dan yang kedua, aktif di media sosial. Yang kelima, ada revenue streams. Yang pertama, keuntungan penjualan produk kepada konsumen. Yang kedua, keuntungan tambahan bagi konsumen yang memilih jasa COD.
Dan yang terakhir, promosi dan diskon pada periode tertentu. Blok yang selanjutnya adalah key resources. Yang pertama ada ide, kedua handphone, ketiga laptop, keempat kuota internet, kelima tenaga, dan yang terakhir adalah alat transportasi. Yang ketujuh atau blok selanjutnya adalah key activities. Yang pertama ada promosi, kedua mencari konsumen, yang ketiga pemasaran, yang keempat pengemasan produk, dan yang terakhir adalah pelayanan COD. Blok selanjutnya adalah key partners. Yang pertama ada supplier, yang kedua kurir pengiriman, yang ketiga toko kemasan produk seperti plastik dan lain-lain. Dan blok yang terakhir adalah cost structure. Yang pertama biaya transportasi, kedua biaya kemasan produk, dan yang terakhir biaya promosi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.